Shalom jemaat yang kekasih, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita kembali ada bersama untuk masuk dalam ibadah keluarga yang tentunya kita masih berada di rumah kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang mengingatkan kembali dalam hidup dan keluarga kita sekalian. Nah, jemaat yang kekasih, orang itu sering bertanya, apakah penderitaan itu suatu nilai? Saya katakan sekali lagi, orang mungkin sering bertanya, apakah penderitaan itu suatu nilai? Nah, tentu saja tidak, karena penderitaan itu bukanlah tujuan hidup daripada manusia. Karena tidak ada manusia normal yang bercita-cita untuk menderita atau dia berdoa kepada Allah supaya hidup dia penuh dengan penderitaan. Nah, melalui bacaan tadi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 memberikan tema kepada kita, yaitu siap menderita. Nah, oleh karena itu penderitaan itu bukan suatu nilai, karena dia tidak dicari, tidak diinginkan, dan tidak dijadikan tujuan hidup daripada manusia itu sendiri. Nah, walaupun bukan sebuah nilai, saya mau katakan, ia tetap bernilai atau bermanfaat, yaitu yang namanya penderitaan. Ia memungkinkan kita manusia untuk memahami hidup secara real. Hidup manusia yang real adalah hidup yang ditandai dengan penderitaan dan juga yang namanya kebahagiaan. Nah, jemaat yang kekasih, ketika kita dihadapkan pada masalah atau penderitaan hidup, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah kita berpikir, atau mungkin kita berkata-kata negatif. Contoh yang mau saya katakan, berkeluh kesah, gerutu, sungut-sungut, dan masih banyak. Atau mungkin kita mengatakan, dosa apakah ini sehingga aku boleh menderita? Nah, mengapa hidupku penuh masalah? Mengapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Itulah yang sering terjadi dan diungkapkan hidup manusia ketika penderitaan itu dialami. Nah, tetapi mengingatkan kita bahwa Alkitab dia mengajarkan kita untuk tidak berpikir negatif terlebih dahulu, melainkan ubahlah cara berpikir. Penting diingat, selama kaki kita berpijak di atas bumi ini, kita tidak akan pernah bisa lari dari masalah ataupun kesulitan. Kita diingatkan di sini bahwa siaplah untuk menghadapinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Milikilah sikap hati yang benar dalam menyikapi persoalan, dalam menyikapi permasalahan, sebab Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang tentunya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jemaat yang kekasih, ada kalanya Tuhan izinkan masalah atau penderitaan sebagai cara untuk membawa kita makin dekat kepada-Nya. Tidak lagi berbaut pada kekuatan sendiri dan semakin menjauhkan diri dari pelanggaran terhadap daripada firman-Nya. Oleh karena itu orang percaya dituntut, Bapak, Ibu, dan saya, untuk menjadi dewasa dalam berpikir maupun kita bertindak. Kenapa demikian kita dituntut? Karena orang yang dewasa rohani pasti dia sanggup menghadapi masalah atau kesulitan hidup dengan memikirkan yang dewasa pula. Dimanapun maupun perbedaan mana, baik yang berkenaan kepada Tuhan atau tidak lagi suka mengeluh, tidak lagi suka marah, suka ngambek, tidak lagi suka menyalahkan orang lain atau keadaan, tidak mudah putus asa, atau dengan kata lain masih banyak hal lagi. Tetapi kita diingatkan di sini bahwa masalah atau penderitaan adalah proses menuntun kepada kedewasaan rohani. Nah, kitab 1 Petrus pasal yang keempat ini adalah ajakan sebenarnya untuk kita berbuat baik di tengah penderitaan. Nah, kenapa kita diajak
untuk berbuat baik di tengah penderitaan. Sulit bagi seseorang. Oh, bagaimana saya mau berbuat baik sementara saya bermasalah dengan orang itu? Bagaimana saya mau melakukan yang terbaik sementara saya tidak suka dengan orang itu? Ingat, berbuat baik itulah kita dipanggil sebagai umatnya. Alasannya Allah memanggil kita umatnya dengan cara ini karena Kristus telah menderita demi kepentingan mereka dan meninggalkan teladan yang harus diikuti. Berbuat baik di tengah penderitaan itu maksudnya jemaat yang dikasih merefleksikan penderitaan Kristus yang menjadi teladan hidup bagi kita orang percaya. Karena kita diingatkan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu. Itu menjadi pegangan kita. Nah, menumbuhkan kebiasaan baik secara dini adalah prinsip yang harus selalu kita tanamkan. Walaupun mungkin ada kalanya kita gagal untuk melakukannya, tetapi jangan berhenti dan putus asa. Mengingatkan kita teruslah mencoba melatih diri untuk melakukan dengan tetap mengandalkan anugerah Tuhan. Karena percayalah kita pasti akan dimampukan untuk terus hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ingat, menumbuhkan sebuah kebiasaan baik dibutuhkan suatu proses. Tidak gampang. Kita tidak bisa mengharapkan semudah kita membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan penyangkalan diri sehingga kita mampu menjadi pelaku firman dan bukan sebaliknya. Keberadaan penderitaan dalam dunia milik Tuhan merupakan sebuah proses yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jika Allah baik dan berkuasa, mengapa Dia membiarkan penderitaan ada dalam dunia ini? Nah, tetapi ingat, bagi mereka yang pernah bersentuhan secara langsung dan mendalam dengan penderitaan, pertanyaan ini menjadi jauh lebih rumit. Rasa sakit yang ada terlalu begitu nyata, seringkali bahkan sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Nah, persoalan ini jemaat yang kekasih tidak menjadi mudah bagi kita orang percaya. Kita bergumul dengan pertanyaan yang sama. Lebih dari itu, kita juga memiliki persoalan versi kita sendiri. Jika Tuhan baik, mengapa orang benar itu menderita? Nah, tapi yang saya mau katakan, khotbah firman Tuhan di hari Rabu ini menyediakan sebagian jawaban bagi kita umat. Memang tidak tuntas, atau ada satu teks yang mampu menerangkan segala aspek bersentuhan dengan pergumulan ini. Namun paling tidak, kita akan memiliki pondasi yang kokoh untuk terus berdiri teguh di tengah kehidupan yang tidak pernah lepas dari pertanyaan. Nah, menjadi orang percaya, meneladani jalan Kristus, tindakan kasih, kepedulian terhadap orang-orang pinggiran, termasuk jalan salib yang ditempuhnya. Persoalannya, apakah kita mau meneladani jalan Kristus? Itu menjadi persoalan kita. Karena Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dengan jalan yang tidak gampang, yaitu jalan salib dan juga kematian. Konsekuensi para pengikut Yesus diharapkan bisa meneladaninya. Nah, umat percaya mestinya menyadari konsekuensi mengikut Kristus. Akan menanggung dengan ikhlas semua penderitaan yang dialami. Karena itu bagian daripada iman. Karena penderitaan bagi kita merupakan suatu kehormatan, kepantasan, kelayakan, karena kita telah menerima kebaikan terlebih dahulu dari Kristus. Nah, selama napas dibungkus raga, penderitaan tidak akan berhenti mengejar kita, hidup manusia. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, tidak akan berhenti sampai kita mati. Penderitaan harus dikalahkan, persoalan harus dihadapi. Kita tidak akan boleh lari dari kenyataan hidup, kita tidak boleh menyerah. Mengingatkan kita, karena dalam setiap penderitaan Allah selalu Dia peduli. Dalam setiap penderitaan Allah punya rencana yang indah. Dalam setiap penderitaan Allah hadir untuk menolong dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa respon kita? Di ayat yang kedua itu mengingatkan kita sebenarnya, jemaat yang kekasih, supaya waktu yang tersisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di dalam Tuhan, saya mau katakan, kita mengimani ada penderitaan, pasti ada jalan keluar. Itu yang harus membuat kekuatan kita. Dan percayalah,
bahwa Tuhan selalu punya pelangi untuk setiap badai, punya jawaban untuk setiap pencobaan, dan hikmat di balik setiap peristiwa. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak sekali-kali Dia melepaskan kita berjalan sendiri di tengah lautan belantara. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan kita menyeberangi sungai tanpa sampai. Kita pasti bisa menyeberang ke seberang, yaitu yang namanya kebahagiaan. Biarlah firman ini menguatkan kehidupan kita, dan yakinlah setiap keluh kesah, penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponnya? Kembali di tengah kehidupan kita masing-masing, dalam hidup keluarga dan juga pribadi yang ada. Biarlah firman Tuhan di hari Rabu ini menguatkan iman kita, dan kita tetap percaya pada Yesus sebagai kepala gereja. Amin. Silakan melanjutkan ibadah kita masing-masing.